Kita mesti tahu sesungguhnya pertentangan antara hak dan batil itu terus terjadi dalam sejarah umat manusia. Sebagaimana kata-kata Umar tadi, bahwa hijrah itu adalah membedakan antara hak dan batil. Jadi pertarungan antara hak dan batil akan terus terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa ay yaqulu rabbuna Allah walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawabi' wa bi'un wa salawatu wa masajidu yudhkaru fiha ismullah katsira wa la yansurunnallaha man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Ya, Allah berfirman, orang-orang yang diusir dari rumah mereka, dari kediaman mereka tanpa sesuatu alasan yang benar, kecuali hanya mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Allah menceritakan orang muhajirin ini, para sahabat yang diusir hanya gara-gara apa? Mereka diusir dari kediaman tempat tinggal mereka hanya gara-gara mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Beda keyakinan, beda keimanan. Padahal para sahabat Nabi di Mekah tidak pernah mengganggu orang-orang musyrikin sama sekali. Hanya beda akidah saja. Ya. Jadi hanya gara-gara ini mereka diusir. Maka Allah berfirman, walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'd. Kalau seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian manusia dengan manusia yang lain, maka akan hancurlah biara-biara, gereja-gereja, tempat-tempat ibadah orang Yahudi dan juga masjid-masjid yang di situ disebutkan nama Allah yang banyak. Maka Allah mesti akan menolong siapa saja yang menolongnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Nah, jadi di sini Allah ceritakan orang muhajirin yang diusir hanya gara-gara mereka mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah. Maka di sini setelah terjadinya hijrah, Allah mengatakan bahwa Allah adanya keganasan, kejahatan yang dilakukan oleh sebahagian manusia, maka di sana harus ada manusia lain yang menolak keganasan dan kejahatan ini. Maka Allah pasti akan menolong yang mana? Yang jahat atau yang menolak jahat? Wala yansurunnallaha man yansuruh. Allah akan menolong siapa yang menolong Allah. Nah, ini dia. Jadi kalau ada perseteruan dalam sejarah antara penjahat atau sekelompok orang yang berbuat kejahatan, kemungkaran, perang dan yang lain, lalu akan ada orang yang membalas atau yang mempertahankan atau yang balik berperang. Yang ditolong yang mana? Di mana di antara mereka yang menolong Allah, itu yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ganasnya orang kafir Quraisy terhadap orang muslimin, maka Allah akan menolong dengan cara apa? Ketika orang muslimin balas, dalam artian bahwa menolak keganasan kejahatan orang musyrikin, Allah akan menolong orang-orang muslimin. Karena apa? Karena orang muslimin ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai kapanpun saudaraku yang dimuliakan Allah, kalau kita berjuang demi sebuah kebenaran, menegakkan agama Allah, kapanpun akan ada orang yang membenci dan tidak akan suka terhadap perjuangan tersebut, terhadap usaha tersebut. Maka jangan merasa heran. Jangan merasa heran. Karena akan selalu ada seperti ini. Tapi ingatlah bahwa Allah akan selalu menolong. Yang mana ditolong? Kalau seandainya orang yang berjuang ini betul-betul menolong agama Allah, bukan kepentingan yang lain. Maka pada saat terjadi antara yang bermusuhan, antara orang yang berperang atau bersiteru dalam sejarah dalam masyarakat, bersyukurlah kalau seandainya kita termasuk orang yang menolong agama Allah secara benar.